Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Budiman Syahruban sebagai dosen mata kuliah algoritma. Yang kami hormati seluruh teman-teman kelas FICT 1A yang dapat hadir pada kesempatan hari ini. Ya, kami berdirinya di sini bukan tidak ada sebab atau tujuan, tapi berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami pada mata kuliah algoritma, yaitu kami dari kelompok 2A ingin mempresentasikan tentang prediksi kelelahan mahasiswa. Sebelumnya ada saya Agmi Maulana, Saya Gunawan. Saya Andika Indra. Saya Sendal Utara. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk pembahasan pada presentasi ini. Baik, kita lanjut ke sesi pembahasan yang dimana akan langsung dipandu langsung oleh teman kami yaitu Andika dan Gunawan. Baik, kita masuk ke bagian latar belakang. Kelelahan atau fatigue adalah hal yang umum dimiliki oleh mahasiswa. Tingkat kelelahan yang tinggi biasanya diakibatkan oleh beban akademik yang tinggi, beban organisasi, dan pola hidup yang tidak teratur. Kelelahan yang berkepanjangan tidak hanya berdampak kepada prestasi akademik ataupun produktivitas belajar, tetapi juga bisa berdampak kepada kesehatan mental, imun, dan bahkan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah program yang dapat memprediksi tingkat kelelahan seseorang. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi menjadi pilihan yang tepat dan solusi yang tepat untuk memberikan peringatan dini dan rekomendasi yang personal. Aplikasi ini diharapkan bisa membantu mahasiswa untuk mengelola aktivitas harian mereka secara lebih bijak demi menjaga keseimbangan hidup dan kinerja akademik yang optimal. Masuk ke bagian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem yang dapat menilai tingkat kelelahan mahasiswa berdasarkan parameter aktivitas harian. Yang kedua, bagaimana menentukan bobot dan skor untuk setiap aktivitas agar menghasilkan penilaian kelelahan yang akurat. Yang ketiga, bagaimana menerapkan struktur switch case dalam pemilihan menu sistem. Yang keempat, bagaimana menggunakan if else untuk menentukan tingkat kelelahan berdasarkan skor yang dihasilkan. Masuk ke bagian batasan masalah. Sistem hanya menggunakan 5 parameter penilaian. Yang pertama jam tidur, yang kedua jumlah tugas, yang ketiga lama begadang, yang keempat intensitas kegiatan organisasi, dan yang kelima adalah intensitas belajar. Yang kedua, hasil penilaian hanya dikategorikan menjadi 3 tingkat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga, sistem tidak menggunakan database atau koneksi internet. Yang keempat, sistem hanya menerapkan logika switch case untuk menu dan if else untuk penentuan hasil akhir. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, mengembangkan sistem sederhana yang dapat menilai tingkat kelelahan mahasiswa melalui perhitungan skor aktivitas harian. Yang kedua, mengimplementasikan konsep pemrograman dasar pada studi kasus nyata. Yang ketiga, membantu mahasiswa mengetahui kondisi kelelahan mereka secara cepat dan mudah. Yang keempat, memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kelelahan. Di sini ada penjelasan teori. Yang pertama, teori kontrol percabangan atau decision making. Di dalam algoritma, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh program menggunakan struktur kontrol seperti if else dan switch case. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu program mengambil keputusan dari suatu kondisi. Yang kedua, teori perulangan atau looping teori.
Perulangan atau loop adalah sebuah logika program berupa fungsi yang dimana program akan mengulang pekerjaan yang sama berulang-ulang kali sampai dengan batas yang telah ditentukan. Yang ketiga, teori modularisasi. Pemrograman modular menggunakan perancangan program menyederhanakan persoalan di dalam program dengan memecah atau membagi persoalan tersebut menjadi sub-sub persoalan agar mudah diselesaikan. Di sini ada flowchart. Jadi pertama tuh kita mulai dulu. Terus terus habis mulai di sini kita di samping pilihan ada pilihan satu buat hitung tingkat kelelahan, terus yang kedua tentang program, yang ketiga keluar. Nah, ini pilih menu. Kalau kita milih yang satu, di sini bakal disuruh input jam begadang, jam tidur, tugas hari ini, terus input intensitas organisasi, terus input intensitas tugas, hitung skor. Lalu di sini bakal ada pemilihan skor. Nah, jika skornya kurang dari 20, dia bakal tampil rendah. Jika tidak, di sini dia bakal ini lagi nyabang lagi. Jika nilainya kurang dari 40, dia bakal tampil sedang. Terus jika tidak, dia bakal tampil tinggi. Nah, di sini tuh dia bakal dari yang ini tuh, yang tiga ini, dia bakal dimulai di sini. Nah, jadi yang tadi itu yang mana yang bakal keluar, kita beli di sini, habis tampil, terus dia balik lagi ke menu ini. Terus yang kalau kita milih yang kedua, di sini bakal tampilkan tentang, terus balik lagi. Terus yang terakhir kita pilih 3, keluar, terus bakal ada tampilkan program selesai dan selesai. Coba kali ini. Nah, di sini ada masukan jam tidur per hari. Jadi kalian berapa jam sih hari ini? Misal 8. Terus jam begadang. Kalau 8 kan normal berarti 0. Masukkan jumlah tugas hari ini. Misal di kampus tuh lagi ada tugas misal 3. Terus misal kalian ikut organisasi nih, kan organisasi tuh kayak sibuk gitu kan. Nah, pasti kayak hilang. Misal kita kasih 7 kesibukannya. Terus intensitas belajar. Jadi kayak minat belajar kalian tuh lagi gede kan sih? Lagi sering alat ya, coba kasih. Nah, di sini bakal keluar kayak skor kelelahan Anda 19. Tingkat kelelahan rendah. Di sini outputnya jadi kita cuma kayak gini doang. Terus kalau kita misal pilih 2, di sini bakal keluar kayak tentang aplikasi ini ya singkat sih. Terus kalau kita pilih 3, jadi bakal program selesai. Nah, di sini kita pakai looping. Di sini kita pakai looping, do while. Terus pencabangannya kita pakai switch case sama if else. Terus di sini ada modular juga, menu itu nama menu tentang. Ini ada ini buat ngitung ngitung yang tadi tuh yang kita input. Terus di sini ada pemilihan buat outputnya. Nah, di sini kita pakai di sini kita di program kita tuh kita cuma pakai int aja, nggak pakai float. Terus di sini di pertama kita panggil di
yang menggelar menghitung. Di sini. Ini kan ada poin menghitung. Ini jam tidur, jam begadang, tidur, tugas, organisasi, belajar. Nah, di sini tuh yang tadi kita input. Terus di sini ada skor, hitung skor, jam tidur, begadang, tugas, organisasi, belajar. Terus ada string kategori, kategori kelelahan, skor. Nah, yang tadi ini, yang apa? Yang skor, yang tadi kita apa ya? Yang di tadi auto tuh, misal kita tadi input 8. Nah, 8 tuh dia lebih kecil dari 8 atau sama dengan 8. Kalau misal kurang dari 8, dia bakal ke sini. Jadi misal 8, karena 8 itu sama dengan 8, jadi dia 0. Nah, kalau dia kurang, dia bakal sini. Misal tadi misal kita input 6. Nah, 6 ini bakal di kurang sama ini 8. Berarti jadi 2. Nah, di sini 2 kali 2 ditambah jam begadang kita berapa? Dikali 1. Tugas kita ada berapa? Dikali 2. Organisasi ditambah organisasi dikali 1, belajar kali 1. Nah, di sini buat kerjanya, hasil yang mudah dipahami karena tingkat kelelahan hanya meliputi rendah, sedang, dan tinggi. Membuat user sadar bahwa hal kecil mempengaruhi tingkat kelelahan seseorang. Dan ada juga kekurangannya. Di sini kekurangan kita tuh tidak memberikan saran jika tingkat kelelahan sudah tinggi, dan hanya menampilkan tingkat kelelahan aja, nggak ngasih kayak cara buat menanganinya. Ya, menangani kayak harus apa sih biar nggak tinggi gitu. Terus di sini juga sebenarnya ada kekurangan yang nggak kita masukin di sini, kayak apa ya, nggak ada validasi dia buat input nomor sama huruf variabel. Terus ada juga yang tadi itu yang kita cuma pakai nggak pakai put. Baik, setelah kita dengar dan lihat pembahasan dari materi kita, telah dibuka sesi pertanyaan. Baik teman-teman, ada yang boleh nanya? Siapa dulu? Wajah dulu. Siapa dulu? Ada yang dulu, Yoga dulu, Yoga dulu. Oke dulu. Baik, karena nama saya Muhammad Fauzan dari kelompok 5A. Saya mau nanya ini yang di program boleh dimulai. Di run coba. Terus yang satu. Coba diinput dulu sampai sini. Bebas ya? Bebas. Sampai sisa dia Pak. Nah, saya mau nanya ini kan di intensitas kegiatan organisasi sama intensitas belajar itu 0/10. Kira-kira buat kita nih, misalkan yang mau pakai ini, kita tuh biasanya kan kalau pakai kayak per gitu kan, misalkan 0 masuknya ke misalkan rendah, terus misalkan kayak apa namanya ya, kayak kan pernah kita ngerjain yang ini nih, yang forum yang dosen. Nah itu kan ada 1, 2, 3, ada yang sering, terus selalu. Nah kira-kira kalau 0 sampai 10 ini apa sih ininya, maksudnya yang dimaksudnya gitu. Misalkan kalau 10 kan berarti sangat gitu, misalnya sering atau sering terjadi gitu. Nah misalkan dari 0 sampai 10 tuh gimana kategorinya gitu? Yang intensitas. Ya, yang intensitas itu. Jadi yang intensitas ini coba di sini. Kan ada 10 tuh, ada 11, 0 sampai 10. Nah, kira-kira biar kita paham. Nah, di sini kan ada yang ini organisasi. Nah, di sini kalau kita masukin misal di berapa? Enggak, maksud saya tuh ini kan ada intensitasnya 0 sampai 10. Ya. Misalkan kita yang 5, nah berarti itu masuknya kategorinya sedang. Nah terus kalau 0 sampai 10 itu apa sih masing-masing gitu? Masuknya, misalnya sedang tuh maksudnya kayak netral gitu, terus nggak begitu capek, terus nggak begitu
Gitulah intinya. Itu sebenarnya kesatuan dari semua nilai ini. Jadi nilai yang organisasi ini, jadi itu tuh cuman kayak apa ya? Nilai ini doang. Kayak misal tahu keinian kamu tuh berapa. Nah di sini. Jadi kalau buat nilai keluar ini tuh apa? Semuanya. Jadi kalau kamu misal 1, nah 1 kali 1 ya 1. Kalau misal kamu masuk 10 kali 1 ya jadi apa? Nilai si organisasi ini tuh 10. Ada yang ini? Jangan lagi. Mungkin kurang puas. Saya mau nanya. Boleh? Boleh mas? Boleh. Oke, gini loh. Di sini ada skor yang dia bilang tuh. Ya. Skor untuk melalui hitung skor berdasarkan bobotnya. Nah yang saya tanya itu bobotnya itu Anda dapat dari mana? Itu Ada referensi nggak? Ada referensinya? Satu. Yang kedua bobot ya dari saya. Skornya itu dari berapa sampai berapa? Dari yang terbaik dia aman gitu ya, atau dia merasakan kelelahan gitu. Misalnya kan dia begadang 4 jam tapi nonton Persib gitu kan. Iya kan? Iya, Pak. Persib main di luar jam 1 mainnya, begadang sampai jam 5 gitu kan, nonton Persib, bukan nonton kerjain tugas kan. Iya, betul. Nah gimana itu Mas? Iya. Kan masuk akal kan? Iya. Yang skor ini tuh, yang bobot ini, yang pertama tuh kita nyari referensi di ChatGPT. Menurut saya nanya nih sama teman-teman semua nih, kalau ChatGPT itu bisa jadikan referensi nih. Kalau referensi itu kan menjadi dasar kita menjadi keputusan. Jadi begini loh, maksudnya referensi itu dari dinas kesehatan mungkin, dari dinas mana gitu kan, dari psikologi misalnya. Ada nggak, bukan tanya ChatGPT, kalau ChatGPT mau tanya apapun dia akan jawab. Kalau bisa kita misalnya nih, kalau menurut saya sih ChatGPT itu nggak bisa dijadikan referensi, karena nggak, walaupun jawabannya ilmiah, tapi nggak ilmiah kalau menurut saya. Nggak ada ini loh, nggak ada dasar ininya. Tapi kalau misalnya berdasarkan hasil penelitian si A misalnya menyatakan bahwa bla 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 bla, muncul skor tadi itu kan, itu berdasarkan hasil penelitian, itu masih masuk akal. Jadi bisa dijadikan literatur untuk kita menulis. Kalau ChatGPT itu kalau menurut saya nggak bisa jadikan literatur, dan sebagai alat bantu aja. Itu loh Mas. Ya, jadi jangan jadikan ChatGPT sebagai literatur. Salah. Tim bisa mengatakan itu kamu salah. Ya. Oke, silakan. Terus yang jam begadang itu, jadi itu bukan yang buat jam begadang buat gue aja Pak. Jadi ya itu kan kadang ya bergadang juga ada yang kayak main ML, terus kayak main FF, terus apalah yang kayak gitu. Nah itu juga masuk kayak pola hidup. Bukan akademik ya. Nah, jadi kira itu dia kan begadang itu karena tugasnya banyak gitu ya. Kita harus begadang. semuanya jadi Termasuk main bola tadi ya, nonton bola ya. Iya. Jadi, nama saya Pak Yoga dari Kelompok 8A. Maaf sebelumnya saya bukan mau mengkritik atau untuk menjatuhkan siapapun ya. Tapi ini buat menjawab dari kebingungan saya sendiri aja. Saya mau nanya, program ini tuh konsepnya tuh seperti apa ya? Apa survei kah, monitoring kah, atau untuk memvalidasi gitu? Karena yang saya lihat aktivitasnya tuh masih bingung gitu ini. Misalkan saya udah input jam tidurnya berapa, saya input organisasi apa gitu, yang input dari situ kayak basic. Nah, itu setelah saya tahu skornya berapa, kelanjutannya apa gitu. Setelah saya tahu skornya, lalu apa gitu. Mungkin bisa ditambahin tuh saran, misalkan saya tidurnya kurang dari 7 sampai 8, di bawah itu di output itu ada saran, ada tidur 7 sampai 8 jam gitu. Gitu aja. Terima kasih juga.
apakah hanya untuk memvalidasi bahwa ini mahasiswa itu capek udah gitu aja? Iya, jadi ini tuh kayak kita kan baru apa ya, belajar ya. Ya. Jadi kita cuma bikin kayak program sederhana aja. Jadi kayak pengen tahu lah kayak gimana sih tingkat kelahan kita tuh kayak rendah, sedang, sama tinggi kayak gitu. Kalau sampai kayak yang apa ngasih notes ya sebenarnya bisa sih, cuman apa ya, kurang inilah, kurang paham lah. Ya itu mungkin bisa dimasukin ke saran ya. Ya. Oh, makasih. Yuk. Ya cukup. Ini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini, program prediksi tingkat kelelahan mahasiswa ini berhasil dibuat sebagai alat sederhana untuk membantu mahasiswa mengetahui tingkat kelelahan berdasarkan aktivitas harian mereka. Dengan mereka memanfaatkan beberapa parameter seperti jam tidur, jam begadang, jumlah tugas, intensitas organisasi, dan intensitas belajar. Program mampu menghasilkan skor yang mewakili kondisi kelelahan secara objektif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa data keseharian dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengelolaan kesehatan mahasiswa. Baik, di sini juga ada sarannya, baik buat teman-teman yang kali ingin melanjutkan proyek kami. Ini ada saran, program sebaiknya menambahkan saran kepada user di bagian akhir, dan dimana yang telah disampaikan oleh Yoga ya. Jadi ada saran gitu, agar user mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi tingkat kelelahan yang tinggi. Kemudian yang kedua, sarannya itu menyimpan riwayat data dengan menambahkan fitur penyimpanan data, misalnya menggunakan file atau database. Jadi pengguna itu bisa melihat perkembangan tingkat kelelahan dari waktu ke waktu. Baik, di sini kami dari kelompok 2A telah mempresentasikan proyek ujian akhir semester kami. Dan saya ingin ucap terima kasih kepada Pak Arif telah mengajarkan kami sampai di titik ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memerhatikan. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.